Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah gedung stasiun Tanah Abang yang baru yang nantinya akan dapat menampung 3 kali lipat dari jumlah penumpang stasiun Tanah Abang saat ini. Proses pembangunan telah dimulai di pertengahan tahun lalu, kemudian dapat kita lihat di sini rangka-rangka dari keseluruhan struktur bangunan sudah mulai selesai. Nanti bagian yang membulat di depan akan memiliki bentuk seperti ini dengan tulisan stasiun Tanah Abang. Kemudian ada 2 koridor ya, baik yang ada di sisi kiri ataupun sisi kanan dari akses masuk ke stasiun Tanah Abang yang berwarna putih di sini rangka-rangkanya untuk menjadi laluan masyarakat yang akan menuju ke dalam area stasiun. Stasiun sendiri kalau kita perhatikan terdiri dari 2 lantai ya struktur bangunannya. Kemudian di sisi atas itu rangka-rangka sudah selesai, bahkan sudah mulai dipasang atap. Kemudian ke arah terminal angkutan kota yang ada di bagian depan kurang lebih seperti ini. Ya, render yang bisa kita lihat di sini area terbuka hijau itu cukup banyak, ditambah lagi angkutan-angkutan kota di sini secara rapi ya berbaris menunggu penumpang. Realnya seperti apa? Kita bisa lihat nanti di depan. Baik, ini adalah lantai 2 dari stasiun Tanah Abang yang baru yang sudah dipasang lantai menggunakan dek beton yang disusun satu sama lain. Dari atas seperti ini ya, kalau kita lihat pemasangan dari dek-dek yang sudah ada. Jadi lantai-lantai itu tidak dicor, melainkan menggunakan beton-beton precast yang kemudian disusun-susun yang berbentuk kotak lama-lama di atas dari rangka-rangka baja dan membentuk lantai. Penggunaan rangka-rangka baja dalam pembangunan struktur stasiun Tanah Abang yang baru, hal ini untuk mempercepat proses pembangunan, kemudian juga lebih mudah menempatkan material-material ya, pemasangan atap, kemudian penempatan dari dek-dek lantai yang ada. Dan struktur baja ini termasuk struktur yang kuat. Di beberapa lokasi yang kita lihat, bangunan-bangunan lain juga menggunakan struktur baja. Ini adalah area di depan dari stasiun Tanah Abang yang baru yang sedang dibangun. Banyak sampah di sini kita lihat, kemudian ada bekas oli yang juga dibuang di area jalan. Inilah yang perlu juga diberikan himbauan terus-menerus kepada masyarakat ataupun juga para pengguna area yang ada di depan stasiun Tanah Abang agar tidak membuang material-material atau juga limbah-limbah atau sampah di depan dari area stasiun. Bagian depan dari struktur bangunan yang baru kurang lebih seperti ini. Kemudian dapat kita lihat ada taman kecil ya di bagian pinggir yang bisa dinaiki dengan anak tangga. Baik, perjalanan akan kita mulai turun dari rangkaian kereta ya dari arah Jatinegara menuju ke stasiun Tanah Abang yang ada di sini. Untuk akses ke atas ataupun ke jembatan penyeberangan orang terdapat anak tangga yang bisa dipergunakan di sini atau juga eskalator di bagian belakang. Hari ini adalah hari Sabtu. Biasanya para penumpang cukup padat, namun di pagi hari ini kita lihat tidak begitu banyak. Nah, pada saat sangat-sangat padatnya stasiun Tanah Abang ini peronnya penuh dengan para penumpang. Dari itulah pemerintah provinsi bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan PJKA meningkatkan fasilitas yang ada dengan membangun stasiun Tanah Abang yang baru yang berada di area bekas depo stasiun Tanah Abang. Kereta-kereta yang ada di sini itu sudah dipindahkan ke depo yang ada di Cipinang. Di bagian depan dapat kita lihat ya area peron yang nantinya akan menjadi tempat para penumpang menunggu kereta yang datang dari arah timur. Kalau kita perhatikan, tampak di bawah ini adalah rel yang lebih rendah posisinya dibandingkan dengan rel yang ada di pinggir peron kita berada. Hal ini untuk menyamakan tingkat ketinggian dari kereta yang berhenti di stasiun Tanah Abang yang baru dengan peron. Nah, itu akan sangat memudahkan para pengguna kereta pada saat mereka keluar masuk rangkaian yang ada. Di beberapa lokasi yang kita perhatikan bahkan ada yang menggunakan anak tangga agar bisa naik ke rangkaian kereta dikarenakan peron sangat tinggi misalnya.
Di depan dapat kita lihat pemasangan rel yang baru berada di samping peron yang ada. Peron tersebut adalah peron 1. Nah, rel itu sebenarnya adalah rel yang nantinya dialihkan dari rel yang ada di depan kita. Yang ini. Untuk peronnya sendiri itu masih berada di sisi pinggir saja. Kemudian ditutup dengan pagar seng. Sebenarnya peron itu akan dilebarkan ke arah tiang-tiang baja yang ada di belakang seng tersebut. Nanti kita bisa lihat dari atas. Kemudian untuk rel di sini sudah juga dilengkapi dengan batu-batu balas. Bagian bawahnya tentu ada bantalan rel. Lalu di ujung ya, di sana itu ada bantalan rel yang masih tersisa, serta di ujungnya lagi itu akan bertemu dengan rel yang ada di samping peron kita. Untuk bagian kelistrikan ya, ataupun pensuplai daya listrik aliran atas, di sini juga sudah disiapkan kabel-kabelnya. Dari kabel-kabel yang ada nanti akan terkait dengan pantograf di bagian atas rangkaian kereta sehingga bisa dialirkan listriknya untuk menggerakkan kereta. Di bagian atas struktur bangunan stasiun Tanah Abang terdapat atap-atap yang sudah dipasang. Nah, di bagian atap itu di bawahnya ada semacam lapisan ya berbentuk aluminium yang mungkin berfungsi sebagai pelindung dari panas atau juga mungkin untuk kepentingan lainnya. Lantai stasiun di sini sepenuhnya kita lihat sudah terpasang dek ataupun beton-beton kotak precast yang menjadi lantai. Sebenarnya ada satu lantai lagi ya di antara lantai yang atas dan lantai yang bawah. Mirip dengan mezanin, tapi nanti akan dipergunakan untuk apa kita akan pantau bersama. Biasanya lantai-lantai ini ya dipakai untuk area concourse, area komersial atau juga fasilitas-fasilitas lainnya yang ada di dalam stasiun. Nah, rangka-rangka baja ini ujungnya ada di seberang jembatan penyeberangan. Sebenarnya apakah jembatan penyeberangan tersebut akan masuk di dalam struktur bangunan yang ada, kita belum tahu. Lalu pertanyaan berikutnya, berapakah rel yang masuk ke dalam struktur bangunan yang baru? Kalau kita perhatikan dari rel-rel baru yang dibuat dan dibangun di sini, kemudian diarahkan ke dalam area stasiun, itu hanya ada 2. Di dalam stasiun sendiri ada satu peron 0, kemudian ada satu rel ataupun trek di sana, dan ada peron di samping kita ini yang namanya juga peron 1. Peron di mana kita berada mungkin jadi peron 2 dan di seberang itu peron 3. Peron 3 saat ini dipergunakan untuk kereta-kereta yang melayani penumpang ke arah Rangkas Bitung dan dari Rangkas Bitung. Apakah nanti Rangkas Bitung bisa sekalian ke arah misal ke Kampung Bandan? Atau sebaliknya kita belum ketahui. Nah, sambungan rel baru yang sedang dibuat untuk peron 1 ada di depan sana. Belum diteruskan ke sini karena sudah langsung persis bertemu dengan rel yang sudah ada ataupun trek di mana kereta yang dari arah timur berhenti di sini. Saat ini stasiun Tanah Abang memiliki 2 peron saja ya, kemudian ada 1, 2, 4 trek untuk melayani penumpang, kemudian ada 1 trek di bagian tengah untuk langsir. Tadinya juga ada 6 trek ya, hanya saja 1 trek itu dipakai untuk kereta yang menuju ke depo. Lalu dengan adanya 2 peron baru maka menjadi 6 trek. Mungkin 1 di yang tengah juga tetap akan jadi tempat lansir, tapi paling tidak menambah kapasitas ya untuk para penumpang menaiki dan turun dari rangkaian kereta karena peronnya sudah bertambah. Ini adalah tingkat ketinggian lantai kereta dengan peron. Kalau kita ukur bisa jadi 25 sampai 30 cm. Dan bagi para lansia, anak kecil tentu membutuhkan effort ya ataupun usaha untuk bisa naik ke atas kereta ataupun turun, dan itu bisa membahayakan apabila mereka tidak aware.
ujung dari peron 1 ada di depan kita ini. Kemudian di sebelah peron 1 itu ada bagian yang digali, itu adalah trek yang nantinya akan menjadi jalur ke peron 0 yang juga berada di samping peron 1. Trek tersebut itu berarti pecahan dari jalur yang sama untuk jalur yang ada di depan peron kita berada. Nah, jalur ini berarti akan bercabang 2 ya di sana. Kemudian 1 akan masuk ke arah peron 0, 1 akan masuk ke peron 1 ya di sini. Nah, rel yang dimana kita berada nasibnya seperti apa nanti kita akan pantau bersama. Proses pembuatan trek yang kita lihat ya, itu adalah menggali, kemudian memadatkan, lalu melakukan pengecoran di atas tanah yang sudah dipadatkan, dan ditaruhlah bantalan-bantalan rel. Di atas dari bantalan rel kemudian ditaruh besi yang cukup panjang ataupun relnya sendiri. Nah, sambungan-sambungan rel ini panjangnya tidak sepanjang mungkin kereta cepat atau juga MRT atau juga kereta LRT, karena kita tidak merasakan adanya sambungan rel yang ada di sepanjang jalur kereta cepat atau MRT atau LRT. Kalau kita naik rangkaian kereta KRL, kita akan merasakan jeduk-jeduk, atau juga kereta jarak jauh misalnya. Jeduk-jeduk itu adalah sambungan-sambungan rel yang terkadang tidak sempurna sehingga mengakibatkan bunyi. Kita akan naik ke jembatan penyeberangan orang. Biasanya di sini cukup ramai ya, terutama pada saat penumpang baru turun dari rangkaian kereta. Baik, kita berada di lantai atas ya di jembatan penyeberangan orang. Di sini dapat kita lihat bagian rangka-rangka atap sudah dipasang atap di atasnya, kemudian ada semacam pelapis menggunakan lapisan aluminium, kemudian ada seperti busa. Mungkin ini berfungsi untuk mengurangi panas yang ada ya, agar para penumpang yang berada di dalam stasiun itu lebih nyaman. Rangka-rangka atap di sini sudah dipasang sejak sebulanan yang lalu, dan pekerjaan ini kalau kita perhatikan juga cukup cepat. Rangka-rangka baja ini nanti akan menyeberang ke arah jembatan penyeberangan orang di mana kita berada. Lantai atasnya stasiun di sini sebenarnya sama rata dengan jembatan penyeberangan orang di mana kita berada. Tampak di bagian depan ini adalah dek beton ataupun beton-beton cetakan yang tinggal ditaruh saja di atas rangka-rangka baja sehingga menjadi lantai. Kita perhatikan ke bagian sisi bawah. Tadi peron ujungnya yang ditutup dengan seng masih berupa urugan-urugan tanah ya di antara pilar-pilar baja. Kemudian di sebelah peron 1 ini ada pengecoran yang disiapkan untuk nantinya menjadi trek bagi rangkaian kereta yang akan berhenti di peron 0 di sisi kanan. Nampak besi-besi fabrikasi ya ataupun besi-besi yang dianyam berbentuk kotak-kotak di sini siap untuk menjadi tulang-tulang yang akan menguatkan pengecoran bagian lantai. Nantinya ditempatkan bantalan-bantalan kereta dan rel. Kemudian di peron 0 di sini tidak menggunakan metode yang sama dengan di atas, menaruh dari beton-beton precast kotak yang dicetak, tetapi langsung dicor lantainya.
Dengan begitu, maka di lantai atas di sini dapat kita lihat pekerjaan atap, yaitu hampir selesai struktur bangunannya. Kemudian untuk lantai 2 juga sudah hampir semuanya terpasang beton-beton precast. Dari arah timur di sini dapat kita lihat ya, ada jalur kereta yang baru yang sedang disiapkan untuk dibeton menggunakan besi-besi fabrikasi. Kemudian di tengahnya itu adalah peron 1 ya. Dan di seberang peron 1 itu tadi adalah peron, ya kalau di sana ada platform 1, platform 2 ya, peron existing lah paling tidak yang ada saat ini. Stasiun Tanah Abang sendiri memanjang dari arah utara ke arah selatan. Ada bangunan stasiun yang lama di sisi selatan. Bangunan itu juga bangunan yang sudah dipugar ya. Dulunya ada bangunan yang asli sekali sejak zaman Belanda, dibangun pada tahun 1800 akhir dan sudah terbakar pada waktu itu dan diganti dengan bangunan yang baru. Baik, ini adalah rangka-rangka yang dipersiapkan sebagai koridor akses masuk, mungkin akan terintegrasi dengan halte Transjakarta di depan, tetapi hanya berupa koridor saja ya, agar memudahkan para penumpang kereta atau juga Transjakarta pindah moda transportasi dari Transjakarta ke kereta ataupun KRL. Di bagian depan kita dapat lihat struktur bangunan yang bulat ya atapnya, dan ada rangka-rangka untuk koridor akses masuknya. Nah, koridor yang ada sekarang yang ini kemungkinan akan dibongkar. Seng-seng dipergunakan untuk menutupi area pembangunan. Tadinya seng ini sangat mulus dan sangat rapi. Saat ini sudah tidak beraturan dan bentuknya juga sudah bengkok-bengkok ya. Di bagian depan ini adalah terminal angkutan kota ya, di Taman Jati Baru. Sebenarnya sudah ada area-area hijau di sekitar sini, hanya saja di depan area tersebut dipergunakan untuk parkir kendaraan bermotor roda 2. Di depan kita ini adalah area pickup zone untuk ojek online. Kemudian sebenarnya ada area parkir untuk kendaraan yang sedang dibangun di Taman Jati Baru Raya di sisi utara atau di belakang depo atau di belakang stasiun yang baru ini. Hanya saja biasanya ya orang akan memilih tempat yang mudah untuk memarkirkan kendaraan. Baik, secara struktur bangunan rangka-rangka baja di sini sudah lengkap semua, sudah berbentuk bulat. Tinggal diteruskan dengan atap ya, di sisi atas tampak di sana tower crane itu bekerja mengangkat material-material yang ada di sisi bawah untuk penyelesaian pembangunan dari stasiun Tanah Abang yang baru. Satu lagi tower crane baru saja mengangkat satu material ke bagian atas struktur bangunan. Para driver ojek online di sini beristirahat menunggu para penumpang. Mereka juga punya semacam tenda-tenda di bagian depan. Tadinya tenda berada agak sedikit ke arah ujung ya di sana, namun dipindahkan karena area di bagian ujung tersebut dipakai untuk akses keluar masuk kendaraan-kendaraan besar yang akan menuju ke dalam area stasiun membawa material-material atau juga keperluan lainnya. Bagian depan dari area stasiun tadi kita sudah lihat di awal kurang lebih seperti ini. Ada semacam taman kecil yang kita bisa naik ke atas dari area tersebut. Kemudian model dari ubin-ubin dibuat melingkar seperti yang ada di depan. Para pekerja nampaknya sedang briefing untuk persiapan dari kelanjutan pembangunan stasiun yang ada. Harusnya cukup indah, cukup bersih, cukup rapi ya, nantinya dapat dipergunakan oleh para penumpang dengan nyaman. Hanya saja perlu sekali untuk menjaga kebersihan, karena yang kita lihat fasilitas-fasilitas umum yang dibangun di Jakarta
terkadang sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk misal berjualan padahal itu bukan tempat berjualan. Nah, mereka seperti ini membutuhkan area-area untuk berdagang. Jadi itu mungkin bisa ada solusi dari Pemprov ya, menyediakan tempat-tempat tersebut sehingga para pedagang-pedagang ini tidak menggunakan area misal pejalan kaki atau juga kendaraan, jalan dan seterusnya untuk berdagang, serta tentu tidak membuang sampah di mana-mana. Area bagian ujung dari Taman Jati Baru adalah seperti ini ya. Apakah realitasnya akan sama? Kita belum tahu. Yang kita tahu tadi di depan stasiun Tanah Abang banyak sekali sampah. Kemudian ada bekas oli, baunya juga bau pesing ya di bawah pohon-pohon tersebut. Mudah-mudahan nanti di sini ya pada saat fasilitasnya jadi ada yang menjaga, ada yang mengontrol, dan ada yang menata serta membantu kebersihannya. Karena kalau dibiarkan tentu fasilitas yang sudah cukup bagus ini akan menjadi tidak terawat. Dari sisi atas bila kita perhatikan ya, desainnya adalah seperti yang ada di gambar. Tanah Abang sendiri sebenarnya dirancang untuk menjadi kawasan Transit Oriented Development ataupun TOD yang baru. Di sini akan terintegrasi berbagai moda transportasi seperti KRL Tanah Abang, Transjakarta, stasiun MRT Cideng ya itu fase 3, kemudian stasiun LRT Jakarta. LRT Jakarta sendiri seperti yang kita ketahui itu baru sampai di Manggarai dan sangat diharapkan untuk bisa diteruskan sampai ke arah Duku Atas karena di situ juga bisa terintegrasi dengan banyak moda transportasi. Nah, Tanah Abang sendiri akan ada MRT fase 3 di sekitar area ini. Mudah-mudahan bisa terintegrasi dan tentu sangat membantu mobilitas masyarakat yang ada di sisi utara Jakarta dan di sisi timur Jakarta menuju ke pusat kota. Bantalan-bantalan rel di sini banyak ya disiapkan untuk menyelesaikan trek-trek baru karena stasiun Tanah Abang ini memang akan menambah trek, kemudian peron yang tadinya sempit ya, termasuk beberapa stasiun kita lihat peronnya sempit karena mungkin jumlah penumpang itu makin lama makin banyak. Bukan hanya KRL yang kita lihat, penumpang angkutan massa lainnya itu juga bertambah seperti LRT Jabodebek, kemudian MRT Jakarta. Untuk kedua moda transportasi tadi itu sudah sangat memadai peronnya, sudah punya fasilitas yang mumpuni. Baik, satu rangkaian kereta datang dari arah Cikarang. Kita akan melihat kondisi Tanah Abang dari sisi yang lain. Ini adalah pasar Blok B Tanah Abang. Kemudian di depannya terdapat banyak sekali pertokoan yang menjual berbagai macam, kalau di sini makanan ya, tapi juga ada pakaian, tekstil dan lainnya. Hal yang kita dapatkan dari trotoar-trotoar yang ada di sini dipergunakan untuk parkir kendaraan. Kita sebagai pejalan kaki juga terkadang harus melakukan manuver untuk bisa seperti ini, misalnya kita malah tidak bisa lewat sama sekali. Untuk bisa lewat ya, contohnya ibu ini, dan kita harus melintasi jalan raya yang ada. Kendaraan-kendaraan yang parkir di sini itu ada roda 2, kemudian juga roda 4. Ini contohnya yang roda 4. Lalu apakah Tanah Abang sendiri tidak menyediakan lahan parkir sehingga masyarakat parkir di pinggir jalan? Nampaknya yang parkir di pinggir jalan ini agar lebih cepat saja ya, lebih mudah,
tinggal taruh kendaraan dan bisa menuju ke area bagian pasar. Selain pedagang di sini di Tanah Abang sendiri, kalau kita perhatikan ya, di kali yang ada masyarakat ya juga banyak menggunakan area pinggir kali untuk menjadi hunian. Kalinya kita lihat juga banyak sampah-sampah yang ada di dalam air. Nah, area-area seperti ini bukan hanya ada di Tanah Abang. Kita melihat area-area ini di berbagai lokasi di Jakarta, Manggarai misalnya, atau di Muara Angke, atau lokasi-lokasi lainnya. Nah, kawasan-kawasan inilah yang sebaiknya mendapat perhatian untuk dapat ditata oleh pemerintah provinsi agar menjadi lebih baik, lebih rapi. Mungkin para warga yang ada di sini mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan tentunya hunian yang lebih baik. Lalu kembali lagi, apakah ada sertifikat atau tidak, mungkin perlu ditelusuri. Karena pinggir-pinggir sungai ya yang kita perhatikan di beberapa lokasi memang selalu dihuni oleh masyarakat. Kadang juga oknum-oknum yang sampai sungainya juga itu diberi kayu ya, kemudian dijadikan bangunan seperti itu. Ini adalah trotoar yang sebenarnya kita bisa lalui dengan baik, hanya saja dipakai untuk bermacam-macam hal. Menaruh barang dagangan atau juga untuk parkir atau untuk berjualan ya. Sebenarnya PKL sendiri dulu di Tanah Abang sempat diatur ya. Nah, bagaimanakah ke depannya? Apakah mereka butuh satu tempat yang khusus atau mereka bisa menggunakan area yang ada di sini? Silakan diberikan komentarnya. Kemudian untuk yang parkir ya sama ya, ini juga 2 kendaraan langsung parkir di area trotoar. Perjalanan mengitari pasar Tanah Abang masih akan berlanjut. Bagi yang punya waktu bisa melihat-lihat keadaan atau situasi di stasiun Tanah Abang atau juga di kawasan Tanah Abang yang ada di sini. Memang kalau kita harapkan ya area ini dapat ditata menjadi lebih baik untuk jalur pejalan kaki bisa dibebaskan dari parkir kendaraan. Kemudian tentu yang penting lagi adalah kebersihan.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.